Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3 dari ruang 1 akan mempresentasikan ulang tentang Hans Eysenck. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Asira Jaima Azara dengan NIM G1C121014. Kemudian ada saya sendiri Citra Rerel dengan NIM G1C121034. Kemudian ada Wulan Lestari dengan NIM G1C121064. Dan yang terakhir ada Anissa Nabila dengan NIM G1C121068. Jadi kita akan membahas terlebih dahulu biografi dari Hans Eysenck. Jadi Eysenck ini dia lahir di Jerman pada 4 Maret 1916. Eysenck merupakan anak dari orang tuanya yang merupakan seorang pemain panggung dan layar. Jadi kedua orang tuanya itu merupakan seorang aktor dan aktris. Hanya saja pada saat Eysenck lahir ini terjadi yang namanya Nazi pada saat itu. Nah, Eysenck ini dia membenci Nazi. Kemudian setelah lulus dari sekolah menengah pada tahun 1934, ia pindah ke London. Awalnya Eysenck itu ingin belajar fisika di University College London atau University of London, tetapi karena kurangnya prasyarat di Departemen Fisika pada saat itu, ia akhirnya mendapatkan gelar di bidang psikologi gitu. Nah, dia mendapatkan gelar PhD-nya itu di University of London pada tahun 1940. Nah, pada saat Eysenck-nya ini lulus, terjadi Perang Dunia Kedua. Nah, dan di sini Eysenck dinyatakan sebagai musuh alien dan hampir diasingkan karena kan dia dari Jerman. Kemudian dia pindah ke London. Nah, dia dianggap sebagai musuh pada saat itu. Nah, awalnya tuh dia nggak mendapatkan pekerjaan karena status dia yang disebut sebagai seorang musuh. Hanya saja akhirnya dia mendapatkan pekerjaan di mana Eysenck disuruh untuk merawat mereka-mereka yang mengalami masalah psikologis ketika Perang Dunia Kedua terjadi. Nah, lalu pada akhirnya pada tahun 1942 dengan kemudahan pembatasan, Eysenck mendapatkan posisi di Rumah Sakit Mill Hill, London Utara sebagai seorang psikolog penelitian. Nah, kontribusi untuk psikologi dari Eysenck sendiri yaitu dengan karya perintisnya tentang ciri-ciri kepribadian. Nah, Eysenck ini adalah salah satu orang pertama yang menggunakan teknik statistik yang disebut sebagai analisis faktor untuk mengurangi jumlah sifat yang mungkin menjadi satu set dimensi tertentu. Awalnya model Eysenck ini hanya mencakup 2 sifat, yaitu ekstraversi dan neurotisme. Kemudian ia menambahkan sifat ketiga yaitu psikotisme. Dan ia meninggal di London pada 4 September 1997. Lalu berikutnya kita akan membahas tentang hierarki faktor-faktor kepribadian. Jadi kepribadian sebagai organisasi tingkah laku oleh Eysenck dipandang memiliki 4 tingkatan hierarkis yang berturut-turut dari hierarki yang tertinggi hingga hierarki yang terendah, yaitu ada tipe, traits, habit, dan respons spesifik. Jadi yang pertama ada hierarki tertinggi, di mana ini adalah tipe yang merupakan kumpulan dari trait yang mewadahi kombinasi trait dalam suatu dimensi yang luas. Kemudian yang kedua adalah hierarki kedua, yaitu trait, di mana kumpulan kecenderungan kegiatan, koleksi respon yang saling berkaitan atau mempunyai persamaan tertentu. Ini adalah disposisi kepribadian yang penting dan permanen. Kemudian ada hierarki ketiga, yaitu kebiasaan tingkah laku atau berpikir yang kumpulan respon spesifik, tingkah laku atau pikiran yang muncul kembali untuk merespon kejadian yang mirip. Lalu yang terakhir adalah hierarki terendah, yaitu respon spesifik, di mana tingkah laku yang secara aktual dapat diamati yang berfungsi sebagai respon terhadap suatu kejadian. Pembentukan kepribadian. Teori kepribadian Eysenck
menekankan peran herediter sebagai faktor penentu dalam perolehan trait ekstraversi, neurotisme, dan psikotisme. Juga kecerdasan. Sebagian didasarkan pada bukti hubungan korelasional antara aspek biologi seperti CAL dan ANS dengan dimensi kepribadian. Namun, Eysenck juga berpendapat bahwa semua tingkah laku yang tampak tingkah laku pada hierarki kebiasaan dan respon spesifik, semuanya termasuk tingkah laku neurosis, dipelajari dari lingkungan. Tidak seperti Freud yang memandang neurosis berkembang dari konflik tak sadar antara kekuatan-kekuatan instinktif dengan proses pertahanan ego. Eysenck berpendapat, inti fenomena neurotis adalah reaksi takut yang dipelajari atau terkondisikan. Hal ini terjadi manakala satu atau dua stimulus netral diikuti dengan perasaan sakit atau nyeri fisik maupun psikologis. Nah, kalau traumanya sangat keras dan mengenai seseorang yang faktor hereditasnya rentan, maka menjadi neurosis. Maka bisa jadi cukup satu peristiwa traumatis untuk membuat orang itu mengembangkan reaksi kecemasan dengan kekuatan yang besar dan sukar berubah atau diathesis stress model. Sekali conditioning, ketakutan atau kecemasan terjadi, pemicunya akan berkembang bukan hanya terbatas kepada objek atau peristiwa asli, tetapi ketakutan kecemasan itu juga dipicu oleh stimulus lain yang mirip dengan stimulus asli atau stimulus yang dianggap berkaitan dengan stimulus asli. Mekanisme perluasan stimulus ini mengikuti prinsip generalisasi stimulus yang banyak dibahas dalam paradigma behaviorisme. Setiap kali orang menghadapi stimulus yang membuatnya merespon dalam bentuk usaha menghindar atau mengurangi kecemasan. Menurut Eysenck, orang itu menjadi terkondisi perasaan takut atau cemasnya dengan stimuli yang baru saja dihadapinya. Jadi, kecenderungan orang merespon dengan tingkah laku neurotik semakin lama semakin meluas, sehingga orang itu menjadi mereaksi dengan ketakutan stimuli yang hanya mirip atau bahkan tidak mirip sama sekali dengan objek atau situasi menakutkan yang asli. Nah, menurut Eysenck, stimulus baru begitu saja dikaitkan dengan stimulus asli. Stimulus baru tuh begitu saja dapat dikaitkan dengan stimulus asli, sehingga orang mungkin mengembangkan cara merespon stimulus yang terjadi serta-merta akibat adanya stimulus itu tanpa tujuan fungsional. Eysenck menolak analisis psikodinamik yang memandang tingkah laku neurotik dikembangkan untuk tujuan mengurangi kecemasan. Menurut Eysenck, tingkah laku neurotik sering dikembangkan tanpa alasan yang jelas, sering menjadi kontraproduktif, semakin meningkatkan kecemasan dan bukannya menguranginya. Jika tingkah laku itu diperoleh dari belajar, logikanya, tingkah laku itu juga bisa dihilangkan dengan belajar. Eysenck memilih model terapi tingkah laku atau metode menangani tekanan psikologis yang dipusatkan pada pengubahan tingkah laku salah sesuai alih-alih mengembangkan pemahaman mendalam terhadap konflik di dalam jiwa. Bisa dibayangkan Eysenck sangat menentang Freud dan memandang terapi psikoanalitik dan psikodinamik biasanya tidak efektif untuk menangani simptom neurotik. Ekstraversi. Konsep Eysenck tentang ekstraversi dan introversi sebaliknya lebih dekat dengan pengertian populer. Ekstraversi terutama dicirikan oleh perasaan sosial dan keimpulsifan, namun oleh juga rasa humor, kegairahan hidup, kepekaan terhadap hal-hal yang lucu, optimisme, dan sifat-sifat lain yang mengindikasikan penghargaan terhadap hubungan dengan sesamanya. Sedangkan pribadi introvert dicirikan oleh sifat yang sebaliknya. Menurut Eysenck, perbedaan ekstraversi dan intraversi bukanlah pada aspek behavioral, melainkan lebih pada tataran biologis dan genetik. Eysenck yakin bahwa sebab utama perbedaan antara ekstraversi dan intraversi berada di tingkat stimulasi kulit otak. Sebuah kondisi fisiologis yang diwarisi bukannya dipelajari, karena pribadi ekstrovert memiliki tingkat stimulasi kulit otak lebih rendah ketimbang pribadi introvert. Mereka memiliki ambang indrawi lebih rendah, mengalami reaksi lebih besar terhadap stimulasi indrawi.
Selanjutnya, neurotisme. Superfaktor yang disarikan Eysenck adalah neurotisme atau stabilitas, seperti ekstraversi dan introversi. Namun, N memiliki komponen bawaan yang kuat. Orang yang skor neurotiknya tinggi sering mempunyai kecenderungan reaksi emosional yang berlebihan dan sulit kembali normal sesudah emosinya meningkat. Namun, neurotisme itu bukan neurosis dalam pengertian yang umum. Orang bisa saja mendapat skor neurotisisme yang tinggi tetapi tetap bebas dalam simptom-simptom gangguan psikologis. Menurut Eysenck, skor neurotisisme mengikuti model stres diatesis stres model, yakni skor N yang tinggi lebih rentan untuk terdorong mengembangkan gangguan neurotik dibandingkan skor N yang rendah ketika menghadapi situasi yang menekan. Dasar biologis neurotisisme adalah kepekaan reaksi sistem saraf otonom ANS, yakni Automatic Nervous Reactivity. Orang yang kepekaan ANS-nya tinggi pada kondisi lingkungan yang wajar sekalipun sudah merespons secara emosional sehingga mudah mengembangkan gangguan neurotik. Psikotisme. Awalnya, teori Eysenck tentang kepribadian didasarkan hanya kepada dua dimensi kepribadian, yakni ekstraversi dan neurotisme. Setelah beberapa tahun menganggap psikotisme sebagai faktor kepribadian sendiri, Eysenck akhirnya menaikkannya ke posisi yang sama dengan E dan N. Seperti ekstraversi dan neurotisme, P adalah faktor yang bersifat bipolar di mana psikotisme berada di satu kutubnya dan superego di kutub lainnya. Skor P yang tinggi seringkali berbentuk egosentrisme, dingin, tidak bersahabat, impulsif, kejam, agresif, penuh curiga, psikopat, dan antisosial. Pribadi yang rendah psikotismenya mengarah pada superego, cenderung altruistik, berjiwa sosial, empatik, penuh perhatian, kooperatif, bersahabat, dan kontroversial. Eysenck berhipotesis bahwa manusia yang tinggi psikotismenya memiliki predisposisi yang tinggi untuk menjadi stres dan mengembangkan gangguan psikotik. Menurut Eysenck, semakin tinggi skor psikotisme, semakin rendah tingkat stres yang dibutuhkan untuk mengundang reaksi psikotik. Keempat, yakni kecerdasan. Eysenck sesungguhnya ingin memasukkan kecerdasan sebagai dimensi keempat dari kepribadian. Seperti tiga dimensi lain, kecerdasan lebih banyak dipengaruhi oleh keturunan. Namun, penelitian di sekitar kecerdasan masih belum dapat mengelaborasi faktor kecerdasan itu dengan keseluruhan kepribadian manusia. Banyak kontroversi tentang hubungan antara kecerdasan dengan ras yang belum terselesaikan. Aplikasi yang pertama yakni metode penelitian. Seperti teori traits pada umumnya, teori Eysenck menawarkan variabel-variabel yang mudah dikembangkan menjadi definisi operasional, sehingga memungkinkan dilakukannya penelitian yang aplikatif. Nama Eysenck tidak berkibar di lingkungan psikologi kepribadian karena karya tulisnya yang mencakup minat luas, mulai dari pengukuran kepribadian, perilaku seksual, merokok dan kanker, adiksi narkotik, hipnosis, kepribadian, dan penyakit jantung. Kepribadian dan kanker, terapi tingkah laku, kecerdasan, hipnosis, dan bahkan politik. Jika termasuk 10 besar, dia termasuk 10 besar pakar psikologi dengan karya tulis terbanyak. Semua tulisannya berangkat dari perspektif biologik dan genetik. Menjawab kritik terhadap analisis faktor yang terlalu deskriptif, dan menentukan faktor-faktor perolehan dari metrik korelasi secara arbiter, sewenang-wenang tergantung apa maunya peneliti. Eysenck mengembangkan metode analisis kriterion atau criterion analisis. Pada metode analisis faktor tradisional, peneliti langsung saja menyusun seperangkat alat ukur yang meliput seluruh ranah penelitian, dengan harapan analisis faktor nanti akan mengungkap
latar belakangnya. Analisis kriterion dari Eysenck mengharuskan peneliti mulai dari pengembangan hipotesis mengenai spesifikasi variabel latar belakang yang akan diteliti, baru kemudian menyusun seperangkat alat ukur yang dirancang untuk mengungkap faktor-faktor yang dihipotesakan itu. Responden yang diteliti paling sedikit 2 kelompok yang diduga mempunyai perbedaan tingkah kepemilikan variabel yang akan diukur. Kelompok dengan tingkat kepemilikan variabel yang berbeda itu disebut kelompok kriterion, dan analisis faktor yang melibatkan kelompok kriterion disebut analisis kriterion. Membandingkan skor 2 kelompok yang diduga mempunyai kualitas yang berbeda dapat dipakai untuk menganalisis sensitivitas item tes yang pada gilirannya akan menghasilkan pengukuran trait secara valid dan reliable. Asesmen kepribadian. Di antara instrumen-instrumen yang pernah dikembangkannya, ada 4 inventory yang pengaruhnya luas, dalam arti dipakai oleh banyak pakar untuk melakukan penelitian atau untuk memahami klien, maupun digunakan juga dalam arti menjadi ide untuk mengembangkan tes yang senada. Inventory yang pertama yaitu Model Personality Inventory atau MPI, mengukur ekstraversi dan neurotisme dan korelasi antara keduanya. Kemudian yang kedua ada Eysenck Personality Inventory atau EPI yang mengukur ekstraversi juga dan neurotisme secara independen. Kemudian yang ketiga yaitu Eysenck Personality Questionnaire atau EPQ yang mengukur ekstraversi, neurotisme, dan psikotisme, yang merupakan revisi dari API, tetapi EPI yang hanya mengukur ekstraversi dan neurotisme masih tetap dipublikasikan. Dan yang keempat yaitu ada Eysenck Personality Questionnaire Revised atau EPQR sebagai revisi dari EPQ.